Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Rabbi ighfirli wa li walidayya warham kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini tentu pada pertemuan kita yang ke-6 tentu tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya juga lah akhirnya kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan ke-6 pada mata kuliah hukum pidana. Walaupun pada hari ini kita menggunakan media sosial YouTube dalam hal ini sebagai konteks pembelajaran, mudah-mudahan tidak mengurangi hikmatnya seperti pada perkuliahan tatap muka. Salawat dan salam tentu tidak lupa semoga selalu tercurah kepada junjungan kita keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumul akhir nanti. Alhamdulillah, hari ini kita berbicara mengenai dalam konteks macam-macam penafsiran dalam hukum pidana. Memang menarik ketika kita berbicara penafsiran ini. Mengapa? Karena semuanya memiliki konteks yang berbeda pula dalam hal ini. Adapun pada pertemuan ini kita akan berbicara mengenai macam-macam penafsiran dalam hukum pidana, di mana dalam hal ini saya sampaikan ada 9 penafsiran. Adapun 9 penafsiran itu, yang pertama adalah penafsiran autentik, kemudian ada penafsiran historis, ada penafsiran sistematis, ada penafsiran logis, penafsiran gramatikal, penafsiran teleologis, penafsiran analogis, penafsiran ekstensif, dan penafsiran a contrario. Itu merupakan macam-macam penafsiran yang ada dalam konteks hukum pidana. Memang penafsiran dalam hukum pidana itu tidak dapat dihindari. Tentunya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu ada hukum tertulis tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat dalam waktu singkat. Maka daripada itu, salah satu contoh ketika kita berbicara hukum tertulis, pada pasal 362 ada ancaman pidana denda dalam konteks pidana pokok. Selain pidana penjara itu, yakni dijatuhkan pidana denda paling banyak Rp900. Nah, ketika kita berbicara hal seperti itu, tentu nilai Rp900 pada saat ini tidak relevan. Mengapa? Karena sesuai dengan perkembangan zaman, Rp900 itu sekarang dapat dikatakan tidak begitu sulit kalau dijatuhkan denda maksimalnya seperti itu. Maka daripada itu, nominal untuk perkembangan zaman sekarang perlu terdapat perubahan-perubahan. Bahkan saat ini itu pengkajian terhadap hukum pidana masih berlangsung di legislatif DPR RI kita. Mengapa demikian? Karena beberapa PR yang mulai beberapa tahun yang lalu sampai dengan saat ini masih belum dapat diselesaikan oleh anggota legislatif kita, dalam hal ini adalah DPR RI. Karena rancangan KUHP kita mengalami beberapa kali perubahan, bahkan yang terbaru kemarin ada polemik, yakni adanya pidana santet seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kekosongan norma, dikarenakan ketika hukum tertulis dibentuk terdapat beberapa hal yang tidak diatur dalam undang-undang. Misalkan kekosongan norma ini merupakan bagian daripada ketika rekan-rekan sekalian nantinya menyelesaikan tugas akhir. Selain kekosongan norma, konflik norma, dan kekaburan norma, itu juga menjadi bagian daripada kendaraan rekan-rekan sekalian untuk menyelesaikan suatu permasalahan pada tugas akhir nantinya. Tentunya kekosongan norma di sini dikarenakan dalam suatu hukum atau suatu undang-undang tidak mengatur, sehingga menimbulkan berbagai macam multitafsir dan persepsi terkait hal itu. Itu merupakan bagian daripada kekosongan norma.
Yang ketiga, kita berbicara mengenai keterangan yang menjelaskan arti beberapa istilah atau kata dalam undang-undang tidak memuat secara spesifik terkait dengan istilah atau kata-kata. Memang ketika kita melihat hal ini nantinya menjadi hal yang sangat riskan ketika kita bahas. Mengapa demikian? Karena apabila keterangan itu tidak menjelaskan arti beberapa istilah secara spesifik, maka hal itu akan menjadi rancu. Ketika menjadi rancu, tentu kepastian hukum akan terganggu. Pada dampaknya nanti akan berdampak pada sisi keadilan dan kemanfaatan, karena setiap orang memiliki persepsi yang berbeda terkait hal itu. Nah, ini sangat riskan sekali. Kalau seandainya ada misalkan satu undang-undang dianggap pada bagian akhir undang-undang itu biasanya ada ketentuan atau penjelasan umum. Nah, apabila ada istilah asing atau istilah baru saja kita dapati, biasanya ada di dalam akhir daripada suatu peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang, baik itu perda, ada bagian penjelasan umum, nanti disebutkan misalkan kamar itu apa? Ada penjelasannya. Nah, misalkan tindak pidana pencucian uang itu seperti apa? Ada penjelasannya dalam penjelasan umum. Melakukan praktek. Nah, melakukan prakteknya seperti apa? Itu nanti dijelaskan secara spesifik dalam ketentuan atau penjelasan umum dalam hal ini. Akan tetapi kalau kita tidak memuat hal tersebut, nah itu juga dapat menimbulkan kekacauan dalam hal ini. Memang ada beberapa undang-undang ketika mengacu kepada undang-undang yang lain itu merupakan bagian daripada undang-undang tersebut. Pengertiannya dalam hal ini, misalkan dalam undang-undang administrasi negara itu kan memiliki hal yang berbeda nantinya dengan hukum pidana, sehingga ini menjadi polemik atau dilematis karena setiap orang dianggap tahu hukum. Asas judio pro reo, artinya setiap orang dianggap tahu hukum. Makanya rekan-rekan sekalian, bahkan saya pun ketika tidak mempelajari suatu undang-undang yang lain yang terbaru, tetap kita dianggap tahu hukum itu. Nah, itu menjadi ya sangat apa ya? Artinya membuat kita untuk berpacu untuk mengetahui peraturan baru dalam hal ini. Kemudian yang keempat itu ada penormaan, di mana penormaan ini seringkali dirumuskan secara singkat dan bersifat sangat umum sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika ada dalam hukum administrasi negara, kemudian diadopsi dalam hukum pidana, itu yang berbahaya sekali. Karena ketika dalam hukum itu tidak disebutkan lagi seperti apa rinciannya. Nah, maka daripada itu menjadi tugas kita bersama untuk mempelajari suatu peraturan, baik yang dulu ataupun yang sekarang. Memang ada beberapa peraturan yang sudah dicabut, ada juga peraturan tersebut tidak dicabut, akan tetapi sebagaimana dirubah atau jungto, itu merupakan bagian daripada ranah perubahan dari suatu peraturan atau pembaruan. Akan tetapi hal tersebut tidak merubah secara keseluruhan, akan tetapi beberapa isi pasal biasanya seperti itu atau rumusan pasal yang berubah, sehingga ketentuan lain masih dianggap relevan dalam suatu aturan perundang-undangan seperti itu. Selanjutnya adalah macam-macam penafsiran dalam hukum pidana seperti yang saya sampaikan tadi. Dalam hukum pidana itu terdapat beberapa macam doktrin dalam rangka memberikan penafsiran atau penjelasan yang dirasa masih belum jelas, sehingga memerlukan penafsiran yang lebih spesifik guna menghindari multitafsir dalam penerapan pasal-pasal dan memberikan tentunya menjamin nilai-nilai kepastian agar nantinya pada suatu putusan itu atau vonis itu dijatuhkan, apakah nanti dia memberikan kepastian hukum tentunya dalam hal ini karena penerapan pasal-pasalnya, nantinya juga memberikan keadilan, dan tidak lupa adalah kemanfaatan daripada penerapan hukum pidana itu. Selanjutnya, tujuan penafsiran dalam hukum pidana selain untuk menghindari multitafsir dalam penerapannya juga agar memberikan nilai-nilai kepastian hukum dan tanpa menyampingkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri seperti yang saya sampaikan. Memang konteks daripada hukum itu adalah nilai-nilai dasar hukum, di mana nilai-nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch
Saya ulangi kembali, itu ada kepastian hukum, ada keadilan hukum, dan ada kemanfaatan hukum. Nah, akan tetapi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tidak dapat berjalan setara, proporsional. Artinya ketika ada salah satu dilebihkan, tentu yang lain ada terkorbankan, seperti itu. Itu merupakan bagian daripada nilai-nilai dasar hukum itu sendiri. Memang seperti itulah keadaan hukum kita saat ini. Tidak lepas juga kita, karena juga kita menganut dalam konteks demokrasi kita, politik kita adalah trias politika, di mana ajaran menurut J.J. Montesquieu itu kekuasaan dibagi tiga. Yang pertama ada legislatif, kemudian eksekutif, dan terakhir ada yudikatif. Begitupun ketika kita berbicara mengenai nilai-nilai dasar hukum, ada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, yang nantinya ada yang mana yang lebih dominan dan ada yang terkesampingkan dalam hal ini. Terkesampingkan dalam hal ini tidak mengurangi atau menghapuskan, tidak menghapuskan dalam hal ini, akan tetapi mengurangi daripada nilai itu saja. Nah, seperti itu. Selanjutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita berbicara mengenai pengertian penafsiran autentik. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa penafsiran autentik itu disebut juga dengan penafsiran resmi. Biasanya seringkali seperti itu. Mengapa demikian? Karena penafsiran resmi ini tentunya termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Itu yang dimuat tentunya oleh pembentuk undang-undang agar sesuai dengan maksud dan kehendak daripada pembentuk undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk. Kemudian penafsiran autentik ini tidak dilakukan oleh hakim, melainkan oleh pembentuk undang-undang sendiri. Memang berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, itu pada pasal 25 kalau saya tidak keliru, itu diberikan kekuasaan kepada hakim untuk menggali, mencari ilmu pengetahuan yang ada hidup di masyarakat dalam seperti itu. Nah, akan tetapi kalau kita bicara penafsiran autentik itu berbeda. Penafsiran autentik ini tentunya dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang, bukan oleh hakim. Nah, sehingga itu merupakan penafsiran resmi. Biasa seringkali contoh, ketika rekan-rekan sekalian membuka Undang-Undang Dasar 1945, itu kan ada pembentuk undang-undang. Coba lihat di bagian belakang, ada bagian penjelasan umum. Itu disebutkan sangat jelas. Bahkan ada juga nanti ketika misalkan aturan tersebut memang sudah ada, cukup jelas, cukup seperti itu aja. Tapi itu merupakan bagian daripada penafsiran autentik. Bisa rekan-rekan lihat pada bagian Undang-Undang Dasar 1945 bagian penjelasan umum. Ingat, penjelasan umum bukan ketentuan umum. Kalau ketentuan umum itu biasanya di pasal 1. Itu berbicara pengertian-pengertian yang ada di dalam suatu undang-undang. Kalau ketentuan umum, kalau penjelasan umum ini lebih spesifik menjelaskan apa-apa yang dianggap baru dalam suatu peraturan atau dalam suatu rumusan pasal, seperti itu. Kemudian ada keterangan autentik. Ini sesungguhnya bukan penafsiran, melainkan pengertian dan perluasan arti. Kenapa? Karena penafsiran autentik ini tertulis secara resmi dalam undang-undang, artinya berasal dari pembentuk undang-undang itu sendiri dan memberikan batasan akan kebebasan hakim. Jadi mereka memberikan batasan-batasan agar hakim tidak melaksanakan atau tidak memberikan penafsiran lain dalam hal ini. Contoh, misalkan kita berbicara pengertian dalam KUHP, itu ada kata-kata berarti, ialah, adalah, apabila, atau dimaksud. Nah, itu merupakan bagian daripada ranah pengertian. Kalau berbicara konteks daripada perluasan arti, termasuk itu salah satu perluasan arti, misalkan disamakan atau dicakup pula. Contoh, termasuk itu dalam pasal 86, 92 KUHP, 96, 99 itu ada disamakan. Itu menjadi bagian daripada perluasan arti. Karena apa? Karena disamakan itu sama dengan yang sebelumnya. Termasuk itu artinya mencakup secara keseluruhan. Dicakup pula artinya bagian daripada itu. Nah, itu merupakan bagian daripada perluasan arti di samping daripada pengertian dalam konteks penafsiran autentik.
Selanjutnya adalah penafsiran historis atau historis interpretasi. Ini adalah cara menafsirkan suatu norma atau bagian atau unsur norma dalam suatu peraturan perundang-undangan yang didasarkan tentunya pada sejarah ketika peraturan perundang-undangan itu disusun dan dibicarakan pada tahapan atau tingkat pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini bisa jadi di dalam naskah akademis, biasanya seringkali penafsiran historis ini ada dalam konteks naskah akademis. Ketika suatu peraturan, baik itu peraturan perundang-undangan, baik itu perda, itu adalah risalah rapat, ada naskah akademisnya seperti apa, tidak bisa peraturan itu keluar dengan sendirinya tanpa, dalam hal ini konteksnya adalah peraturan misalkan perda, undang-undang, seperti itu. Bahkan Perpu sekalipun walaupun dikeluarkan oleh presiden, peraturan pengganti undang-undang akan tetapi ketika mau diundangkan menjadi undang-undang tentu dengan persetujuan anggota legislatif dalam hal ini. Nah, maka daripada itu sejarah atau penafsiran historis dapat dilihat dan dipelajari pada risalah persidangan. Biasanya setiap kali persidangan ada hal-hal apa yang dibicarakan spesifik itu ada. Kemudian ada dituangkan dalam naskah akademis seperti itu. Kemudian untuk memberikan penilaian proporsional, nah itu penafsiran historis yang seperti yang saya sampaikan tadi kan, pada perkara pencurian 362 KUHP kan Rp900 ditafsirkan harus sesuai dengan nilai sekarang. Tentu Rp900 sekarang kan ya anggap saja tidak sampai 1.000, ya kan, seperti itu. Itu merupakan bagian daripada ranah penafsiran historis. Selanjutnya adalah penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis atau sistematis interpretasi itu adalah suatu cara untuk mencari pengertian baik dari suatu rumusan norma hukum atau bagian unsur daripada norma hukum, tentunya dengan cara melihat hubungan rumusan dari suatu undang-undang. Memang penafsiran sistematis ini bertolak pada prinsip bahwa hukum adalah sebuah sistem, di mana contohnya dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 99 Jungto 20 tahun 2031 maaf Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jungto 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan. Itu merupakan kriteria abuse of power. Nah, di mana abuse of power itu memang merujuk kepada hukum administrasi negara karena berbicara masalah kewenangan. Ketika kita berbicara kewenangan itu tentu tidak lupa dan tidak lepas dari adanya hukum administrasi negara. Selain kewenangan, misalkan diskresi, kewenangan diskresi. Apakah dalam hukum pidana mengenal kewenangan diskresi? Tentu mengenal kewenangan hukum diskresi. Tujuannya apa? Apa itu kewenangan diskresi? Adalah kewenangan untuk menyimpangi suatu peraturan perundang-undangan dengan tujuan yang sama. Contoh, misalkan secara spesifik saja, rekan-rekan sekalian kuliah di IAIN Palangkaraya di Fakultas Syariah. Nah, ruang kuliah berada di gedung Triple Tower. Aturan umum, rekan-rekan masuk di samping pintu gerbang di samping Masjid Raya Darussalam dan Asrama Haji Al-Mabrur. Itu aturan umum. Akan tetapi rekan-rekan sekalian ada yang lalu jalan Geobos. Nah, ketika rekan-rekan melalui jalan Geobos, tujuannya untuk berkuliah di situ, tujuannya sama, akan tetapi itu merupakan penyimpangan. Nah, itu merupakan bagian daripada ranah diskresi. Tentunya hal ini apakah diskresi itu dapat dikatakan sebagai abuse of power atau menyalahgunakan kewenangan? Memang menyalahgunakan kewenangan, akan tetapi untuk tujuan yang sama. Nah, kalau hal seperti itu tentu seseorang berdasarkan pembuktian-pembuktian yang ada, kemungkinan besar seseorang tersebut tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana dalam hal ini. Itu dalam konteks penafsiran sistematis ya. Artinya mencari pengertian itu melalui rumusan norma hukum, kemudian unsur-unsurnya, dan melihat hubungan antara rumusan dari suatu undang-undang itu sendiri. Selanjutnya yang keempat adalah penafsiran logis atau logis interpretasi.
Penafsiran logis itu adalah suatu macam penafsiran yang untuk mencari maksud sebenarnya dari suatu rumusan dalam undang-undang, di mana penafsiran ini didasarkan pada pemikiran bahwa suatu norma undang-undang dibentuk harus sesuai dengan akal manusia. Artinya ketika peraturan itu dibuat tentunya harus bersesuaian dengan akal manusia. Ketika itu di luar pada akal manusia, tentu itu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Misalkan contohnya ketika dalam RKUHP kita itu berancang-ancang membuat peraturan bahwa hukuman santet itu dapat dipidanakan. Nah, itu sesuai dengan akal manusia. Apakah pembuktian itu bisa nggak dilakukan? Nah, bagaimana kalau bisa, bagaimana cara pembuktiannya? Delik apa yang dipakai? Apakah delik formil atau delik material? Delik formil kan ada delik yang dianggap selesai. Nah, itu yang berbeda. Itu tentunya menjadi suatu kehati-hatian ketika kita berbicara mengenai penafsiran logis. Itu menjadi perhatian tentunya dalam konteks penafsiran hukum pidana. Selanjutnya adalah penafsiran gramatikal atau gramatikal interpretasi. Itu memang penafsiran gramatikal itu disebut juga sebagai penafsiran menurut atau atas dasar bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Di mana penafsiran gramatikal ini adalah penafsiran tata bahasa. Nah, jadi titik tekannya atau stretchingnya ada di tata bahasa, tentu dengan tujuan untuk mengetahui makna daripada suatu ketentuan undang-undang dengan cara menafsirkan atau menjelaskan dengan menguraikannya, baik itu menurut bahasa yang digunakan sehari-hari secara umum. Nah, karena kita walaupun apapun suku kita, maka daripada itu bahasa Indonesia yang baik yang digunakan dalam hal ini. Contoh, penggunaan istilah menggelapkan dari pasal 41 KUHP pidana kadangkala juga dapat ditafsirkan sebagai menghilangkan. Upaya menggelapkan kan adalah upaya untuk menghilangkan atau upaya untuk menjadi kabur. Itu merupakan dalam konteks penafsiran gramatikal dalam hal ini. Selanjutnya, itu ada penafsiran teleologis. Di mana penafsiran teleologis interpretasi itu adalah suatu penafsiran terhadap rumusan norma atau bagian dari rumusan norma dalam undang-undang berdasarkan maksud pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma tersebut. Kemudian menafsirkan sesuai atau berdasarkan kondisi real masyarakat. Kemudian ada selanjutnya adalah agar penerapan hukum itu dapat sesuai dengan tujuannya, yakni kepastian hukum berdasarkan keadilan dalam masyarakat. Contohnya dalam penafsiran teknologis ini adalah tujuan dibentuknya Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Pengadilan Niaga. Nah, itu merupakan bagian daripada tujuan penafsiran teleologis. Selanjutnya adalah penafsiran analogis, di mana penafsiran analogis itu adalah macam penafsiran terhadap suatu rumusan norma atau bagian atau unsur suatu norma tertentu dalam undang-undang, di mana penafsiran ini seringkali juga mengakibatkan kata-kata menjadi bias tersebut sesuai dengan asas hukumnya. Memang penafsiran ini banyak kalangan ahli melarang menggunakan analogi dalam memberlakukan hukum pidana karena bertentangan dengan asas legalitas yakni pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Akan tetapi dalam praktik hukum juga penafsiran analogis atau analogi ini sering terjadi. Akan tetapi kalau kita berbicara mengenai masalah secara spesifik tergantung penafsiran dari suatu rumusan pasal, tentu yang perlu dihindari adalah penafsiran analogis ini atau penafsiran analogi, karena tentunya tidak dibenarkan karena hal ini bertentangan dengan asas dasar daripada hukum pidana kita yakni asas legalitas. Walaupun dalam konteks asas legalitas kita pernah tercederai, akan tetapi tujuannya dalam hal asas nasional kita adalah untuk melindungi warga negara pada saat terjadinya kasus bom Bali. Nah, itu menjadi sejarah daripada hukum pidana kita ketika ada penerapan asas retroaktif dalam asas legalitas kita sendiri. Nah, pada bagian penafsiran analogis ini misalkan ya, contohnya mengambil listrik tanpa izin. Nah,
kan mengambil listrik tanpa izin. Artinya menggunakan listrik itu tanpa KWH. Nah, bisa kita anggap seperti itu. Maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai bagian daripada KUHP, yakni pencurian. Salah satunya adalah sebagai bagian daripada pencurian barang. Padahal kan dalam hal ini listrik. Nah, itu penafsiran analogis yang diambil ketika listrik itu diambil dapat dikategorikan atau dianggap sebagai suatu barang. Nah, maka daripada itu bagian daripada ranah pencurian barang. Sebenarnya yang diambil adalah listrik. Nah, maka daripada itu penafsiran analogis untuk hal ini memang ada beberapa untuk dibenarkan, akan tetapi seringkali itu bertentangan dengan asas legalitas. Kalau kita bicara mengambil listrik tanpa izin, memang kalau kita berbicara mengenai legalitas, asas legalitas, apakah itu sesuai? Sebenarnya tidak. Akan tetapi karena konteksnya mengambil tanpa izin, maka daripada itu digolongkan menjadi pencurian barang. Itu berdasarkan penafsiran analogis. Baik, selanjutnya kita kepada penafsiran ekstentif, di mana penafsiran ekstentif itu adalah penafsiran dengan cara memperluas arti dari kata-kata yang terdapat dalam undang-undang, sehingga suatu peristiwa itu dapat dimasukkan ke dalamnya. Memang penafsiran ekstentif ini serupa, akan tetapi tidak sama dengan penafsiran daripada analogi itu sendiri. Memang persamaannya adalah dilakukan dengan cara memperluas berlakunya norma hukum, sama seperti yang saya sampaikan tadi, pencurian listrik, mengambil listrik tanpa izin. Nah, kan sama dengan perluasan berlakunya norma hukum, artinya pencurian barang. Nah, tanpa izin kan. Nah, itu merupakan konteks titik tekannya adalah pencurian. Kemudian perbedaannya itu adalah analogi sudah begitu jauh memberi arti dari suatu unsur dalam rumusan norma atau suatu norma, sehingga penafsiran ekstentif itu berpijak pada pengertian tentang norma keadaan sekarang. Memang penafsiran ekstentif ini juga bertentangan dengan asas legalitas karena dia hanya berbicara pada saat keadaan sekarang. Akan tetapi dia tidak lebih dan tidak kurang, penafsirannya hampir sama dengan penafsiran analogi itu sendiri. Nah, itu menjadi bagian daripada penafsiran ekstentif. Maka daripada itu paling dihindari itu adalah analogi dan tentunya ekstentif juga. Selanjutnya adalah penafsiran a contrario, di mana penafsiran a contrario adalah suatu macam penafsiran dengan cara mempersempit berlakunya norma undang-undang, di mana penafsiran dengan cara melawankan pengertian antara soal yang dihadapi dengan masalah yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. Misalkan dalam pasal 34 KUHP Perdata, dalam hal ini KUH Perdata maksud saya. Kalau kita dalam KUHP pidana itu adalah KUHP saja. Kalau KUHP Perdata ini adalah KUH Perdata atau KUH PDT atau Burgerlijk Wetboek. Sedangkan KUHP kita adalah WPS, Wapenstrafrecht. Nah, di mana dalam pasal 34 KUH Perdata itu ditentukan bahwa seorang janda dilarang menikah lagi sebelum lewat 300 hari setelah perkawinan terdahulu putus. Nah, memang ketentuan ini hanya berlaku pada janda saja, tidak berlaku pada duda. Itu merupakan konteks daripada penafsiran contrario karena menjadi lawan pasalnya, lawan aturan yang diatur. Seperti itu. Selanjutnya perkuliahan kita terkait dengan materi yang saya sampaikan tadi, yakni macam-macam penafsiran dalam hukum pidana, kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Tentu tidak lupa kita ada lagi pertemuan di minggu depan sebelum insya Allah kita menemui pada pertemuan mites atau ujian mites satu kali lagi setelah ini. Nanti setelah mites insya Allah akan saya bagikan tugas kelompok tentunya agar memenuhi penugasan daripada rekan-rekan sekalian. Demikian perkuliahan kita hari ini.
Ini poin yang bisa saya sampaikan terkait materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta rela dunia akhirat.